Rasul Paulus berkata, "Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Inilah yang menjadi keyakinan kami, Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia Palu. Tuhanlah yang telah memulai lembaga ini ada, dan Tuhan jugalah yang pasti akan menyertai, memimpin, dan memberkati lembaga ini. Kecintaan dan kebanggaan terhadap negeri ini, Indonesia, yang membuat lembaga STII ada. Seorang anak negeri dari Pulau Muna, pulau kecil di Ambon, saat menyelesaikan studinya di Dallas, Amerika Serikat, berdoa khusus bagi negeri ini. Sekali lagi, karena kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia, maka ia merasa perlu berbuat sesuatu bagi bangsanya. Itulah sebabnya lahirlah STII Yogyakarta, untuk membina pribadi-pribadi yang memiliki kepedulian bagi bangsa dan negara Indonesia dalam bidang rohani. Lahirlah visi 111. Dari Yogyakarta inilah STII kemudian berkembang di seluruh wilayah tanah air. Tahun 1990 adalah tahun hadirnya STTII di Kota Palu. GPDI Sekinah menjadi saksi hadirnya lembaga ini. Dengan bermodalkan iman, kecintaan terhadap umat Tuhan di pulau ini, Pak Michael Lapian, Pak Boy Inge Putra, Ibu Ayu Sutaningsi, Bapak Yamin Atok, Ibu Serlin Sakati, bersama kawan-kawan yang lain memulai lembaga ini. Layaknya bangsa Israel yang berpindah dari satu tempat ke tempat lain sepanjang perjalanannya menuju tanah perjanjian, begitupun keberadaan kami. Dari GPDI Sekinah ke suatu pondok indah di Jalan Una-Una, perjuangan dilanjutkan ke Jalan Sulawesi, sampai akhirnya Tuhan menganugerahkan kepada kami kampus STII Palu yang indah di Wera ini. Disinilah perjuangan dilanjutkan dengan tetap bermodalkan iman, ketaatan, pengabdian, dan rasa hormat kepada Allah yang memiliki segala sesuatu. Dari generasi ke generasi selanjutnya, STII terus berbenah. Kepemimpinan pun berganti dari satu pribadi ke pribadi yang lain. Tentunya dengan semangat yang sama untuk menggapai visi. Bapak Michael Lapian bersama teman-teman yang memulai pelayanan ini. Kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan Bapak Yamin Atok. Lalu kemudian Pendeta Ponco yang memimpin lembaga ini. Dan saat ini Bapak Andri yang sedang memimpin lembaga ini dengan terus berjuang dan kerja keras. Di masa inilah terjadi banyak perubahan dan kebijakan pemerintah yang mengharuskan STI Palu harus berbenah dengan kerja keras dan disiplin yang sangat tinggi. Rasa syukur dan terima kasih patut diberikan kepada Yayasan Iman Perwakilan Sulawesi Tengah yang terus mendukung lembaga ini. Terima kasih kepada Pak Marten sebagai Ketua Yayasan Iman Perwakilan Sulawesi Tengah yang dari berdirinya lembaga ini sampai hari ini tetap setia mendukung.
Inilah kiprah mahasiswa STI Palu di pelayanan masing-masing. Pembinaan rohani dilakukan untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk mencerdaskan bangsa. Dan ada masih banyak hal lain yang mereka lakukan. Semuanya dilakukan tanpa pamrih. Kadang disalah mengerti, kadang harus melewati tantangan alam yang begitu sulit. Semuanya dilakukan untuk menggapai visi 111 bagi kemuliaan